Seorang mantan musisi berencana balas dendam ke seorang bandar barang haram di pinggiran kota Meksiko lantaran pacar tercintanya tewas ditembak anak buah si bandar. Selain itu, tangan kirinya juga terluka yang membuatnya tidak bisa bermain gitar untuk selama-lamanya. Dengan tekad yang besar, ia mendatangi markas sang bandar sendirian. Lalu mampukah pria itu membalaskan dendamnya? Mari masuk ke dalam filmnya. Film bermula di sebuah bar bernama Taraso. Seorang pria bernama Buscemi menceritakan sebuah kisah legendaris tentang seorang pria yang membawa sebuah tas gitar yang berisi penuh dengan senjata. Dalam ceritanya, pria tersebut membunuh semua pengunjung bar. Hal itu membuat bartender serta pengunjung bar lainnya sedikit kaget, namun tak begitu menghiraukannya. Malah mengolok-olok Buscemi karena ceritanya seakan-akan mustahil dilakukan. Namun saat Buscemi menyebut nama Bucho, karena pemain gitar dalam ceritanya mencari seorang pria yang bernama Bucho, semua pengunjung bar mulai panik dan mulai mendengarkan cerita Buscemi dengan ketegangan. Si pemain gitar yang dimaksud Buscemi adalah El Mariachi. Mariachi sering bermimpi tentang masa lalunya yang membuat ia selalu waspada, sehingga Buscemi pun sempat ditodong pistol. Buscemi kemudian memberitahu Mariachi bahwa Bucho ada di kota ini karena saat ia bercerita, pengunjung bar tak mau mendengarkan dan tak menghiraukannya. Namun saat ia menyebut nama Bucho, mereka semua langsung panik dan tegang. Buscemi juga menasihati Mariachi bahwa Bucho mempunyai banyak anak buah. Lebih baik Mariachi mengincar langsung Bucho tanpa melawan anak buahnya. Namun Mariachi bersikukuh untuk membantai semuanya dan terakhir adalah menghabisi Bucho. Mariachi pun bersiap-siap dan segera menuju kota di mana Bucho berada. Di dalam perjalanan, Mariachi bertemu dengan seorang bocah yang selalu membawa gitar dan mencoba mengajarinya teknik dasar gitar. Walaupun Mariachi sangat sulit memainkan gitar karena luka di tangan kirinya. Di sisi lain, Bucho tengah melihat seorang pemuda pelamar kerja yang ingin menjadi anak buahnya. Pelamar itu harus mengalahkan salah satu anak buah Bucho agar bisa bergabung. Dengan tendangan maut, akhirnya pemuda itu berhasil menang dan diterima menjadi anggota Bucho. Kembali ke bar Taraso yang kedatangan dua orang pria pelanggan barang haram. Saat akan melakukan pengecekan, ternyata salah satu dari mereka adalah seorang mata-mata. Sehingga dengan sadis, si bartender menembaknya hingga meninggoy. Dan satunya lagi dibawa ke ruangan rahasia untuk melakukan transaksi. Saat itu juga Mariachi memasuki bar yang membuat seluruh pengunjung bar panik. Karena ciri-ciri Mariachi sama persis dengan orang yang diceritakan oleh Buscemi. Tak ingin ambil resiko, bartender memerintahkan Mariachi untuk menyerahkan tas gitarnya untuk dicek. Terbukalah tas itu dengan isi penuh senjata. Mariachi mengatakan bahwa ia tak ingin berurusan dengan mereka karena yang ia incar hanyalah Bucho. Mariachi tak ingin menghabisi mereka yang bukan levelnya. Namun apa daya, salah satu pria ingin menembak Mariachi. Alhasil inilah yang terjadi. Adu tembak terjadi dengan sengit. Satu persatu anak buah Bucho tewas tertembak, dan tak ada satu peluru pun yang mengenai Mariachi. Hingga tersisa sang bartender. Mariachi kembali menanyakan di mana keberadaan Bucho.
Listen to me. Who calls himself Bucho? Dari tempat rahasia, Tafo melihat kejadian yang ada di bar dari CCTV. Tafo mengira orang itu suruhan pria bule. Akhirnya Tafo menembak pria bule itu di kepala hingga tewas. Saat Mariachi sedang mengancam bartender, tiba-tiba datang seorang pria lagi yang baru keluar dari gudang rahasia penyimpanan uang dan langsung menembak Mariachi. Namun naas bagi bartender yang terkena tembakan di kepala. Keduanya kemudian beradu skill menembak, hingga keduanya kehabisan peluru namun belum ada yang tewas. Akhirnya Mariachi keluar sebagai pemenang dengan menyerang pria itu dengan tangan kosong yang membuat pria itu langsung tewas. Saat keluar dari bar, Mariachi diikuti oleh Tafo dari belakang. Saat itu Mariachi berpapasan dengan wanita cantik bernama Carolina. Karena melihat gelagat Carolina, Mariachi berhasil menghindar dari tembakan Tafo dan juga sekaligus menyelamatkan Carolina. Dengan sedikit pergulatan, akhirnya Tafo juga ikut menyusul teman-temannya. Dia pun tewas di tangan Mariachi. Carolina kemudian membawa Mariachi ke tempatnya, yaitu sebuah perpustakaan di tengah kota. Ternyata Carolina adalah penjual buku di tempat itu. Kembali ke Bucho yang kini telah mengetahui bahwa orang yang dikisahkan selama ini memang benar ada. Ia membaca pesan Mariachi bahwa ia sedang mencari Bucho. We are fucking close. Tavo must have shot him. Where's Tavo? No, what happened? He's dead, boss. Selain itu, Bucho juga tengah diawasi oleh rekan bisnisnya sendiri. Mereka juga telah mengirim orang untuk membantu Bucho menghadapi Mariachi, sang legenda bergitar. Saat Bucho ingin memberitahu anak buahnya tentang si pria yang dikirim oleh rekan bisnisnya, ia lupa nomor telepon mobilnya sendiri. Dan tak ada satupun anak buahnya yang tahu, yang membuat Bucho sangat marah. What's the number to the phone in my car? Number to the phone in my car. Di tempat lain, Carolina mengetahui siapa Mariachi sebenarnya. Karena Carolina membuka tas gitar Mariachi dan melihat banyak senjata di dalamnya. Carolina tak mempermasalahkan siapa Mariachi. Namun ia mengatakan ia juga tak bisa membantu untuk menjebak Bucho. Hal itu lantaran Bucho memiliki anak buah yang sangat banyak. I hope you don't think you can take someone like Bucho. Mariachi kemudian menemui Buscemi di sebuah gereja. Ia meminta bantuan Buscemi sekali lagi. Namun di sini Buscemi sudah tak mau membantu. Karena atas kejadian adu tembak kemarin, membuat Mariachi diincar seluruh penjahat di kota ini. Selain itu, Buscemi juga melarang Mariachi menghubungi dua rekannya, yaitu Campa dan juga Quino, teman seperjuangan mereka berdua, karena kota bisa hancur jika mereka berdua datang. Perdebatan mereka berlanjut hingga di luar gereja. Dan tanpa mereka tahu, si pria yang dikirim oleh rekan bisnis Bucho bernama Navajas tengah mengintai keduanya. Dengan lemparan sebuah pisau, Buscemi langsung tewas di tempat. Sedangkan Mariachi mengalami luka di lengan, tangan dan juga punggungnya yang membuatnya sekarat. Beruntung bagi Mariachi, saat terdesak, anak buah Bucho datang dan mengira Navajas adalah orang yang mereka cari. Alhasil mereka menyerang Navajas, yang notabene memiliki tujuan yang sama. Navajas pun tewas di tangan anak buah Bucho. Throwing knives. Tattoo on his chest. Bucho semakin marah karena yang dibunuh anak buahnya adalah utusan rekan bisnisnya, bukan pria yang selama ini dikisahkan di mana-mana. Lanjut ke Mariachi yang kini tengah sepoyongan, kehilangan banyak darah. Saat di perjalanan menuju perpustakaan Carolina, Mariachi bertemu dengan si anak kecil pembawa gitar. Di sini ia mengetahui bahwa ternyata si bocil dimanfaatkan oleh ayahnya untuk membantu menghindarkan barang haram. Selain itu, terkuak fakta bahwa perpustakaan Carolina juga dijadikan tempat transit peredaran barang haram.
Saat sampai di tempat Carolina, seketika itu juga Mariachi sangat marah mengetahui fakta bahwa Carolina juga termasuk anak buah Bucho dan membantu bisnis haramnya. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Carolina hanya memanfaatkan uang yang diberikan oleh Bucho untuk bisa mempertahankan toko, dan juga saat uangnya sudah cukup, ia akan pergi ke kota lain dan membangun toko buku di tempat itu. Saat perdebatan inilah tiba-tiba Bucho datang. Bucho bertanya kepada Carolina apakah melihat orang tak dikenal pelaku penembakan di bar miliknya. Carolina sebisa mungkin menutupi informasi dengan mengatakan bahwa akan segera memberitahu Bucho jika melihatnya. Setelah itu Bucho percaya dan pergi. I'll make sure and call you. That him? Stay away from the windows before they see you. Namun Bucho ternyata tak benar-benar percaya dan memiliki firasat bahwa orang yang dicari memang ada di toko buku Carolina. Ia akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membakar toko buku itu berserta menghabisi Carolina dan meminta agar dibuat seperti kecelakaan. Karena Carolina tak membocorkan keberadaan Mariachi, membuat Mariachi mulai mempercayai Carolina. Hingga malam harinya dihabiskan keduanya untuk bermain kuda-kudaan. You think he's a terrible person. You can improvise. I'll help you. Tanpa disadari Carolina, anak buah Bucho telah mengepung toko buku miliknya. Insting Mariachi tak bisa dibohongi. Ia terbangun dan segera menembaki anak buah Bucho. Mereka lantas segera bergegas untuk kabur dari tempat itu. Karena bagian depan toko sudah dibakar, mereka harus kabur melalui atap gedung. Saat semua sudah mulai tenang, Bucho datang untuk melihat keadaan anak buahnya. Saat itulah Mariachi melihat Bucho dari gedung seberang dan menyadari sesuatu yang membuatnya enggan untuk langsung menembak Bucho. Hal itu membuat Carolina marah besar karena ada kesempatan yang sangat bagus untuk menghabisi Bucho, namun tak dilakukan oleh Mariachi. Di markasnya Bucho murka karena orang incarannya tak berhasil anak buahnya habisi, hingga ia menembak salah satu anak buahnya itu sendiri untuk menunjukkan bagaimana mudahnya untuk menghabisi seseorang. Zhao, can you let him get away? Bang! Lanjut lagi, Mariachi mengetahui bahwa seluruh uang Carolina telah habis terbakar karena ia menyimpan uang tabungannya di buku-buku jualannya. Hal itu membuat Mariachi harus bertanggung jawab dan ingin kembali membalas dendam kepada Bucho, karena Carolina juga sudah tak punya apa-apa lagi untuk melanjutkan hidupnya. Mariachi kemudian menelpon kawan-kawan lamanya, yaitu Kampa dan juga Quino, untuk membantu mengalahkan Bucho. Mariachi juga menyuruh mereka membawa gitar, alias senjatanya, yang berarti akan terjadi perang. Hai, Kampa, Quino there. Esok harinya, Kampa dan juga Quino datang dengan setelan seperti Mariachi, lengkap dengan tas gitarnya. Mariachi pun segera bergabung, dan ketiganya sengaja mencegat kedatangan anak buah Bucho. Tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Kampa dan juga Quino sangat santai seperti sudah biasa dengan situasi semacam ini. Anak buah Bucho juga sempat terlindungi dengan mobil anti peluru milik Bucho. Namun tembakan Quino berhasil meledakkan mobil tersebut yang membuat salah satu tangan kanan Bucho sekarat. Karena kurangnya kewaspadaan, membuat Quino tertembak dan meninggal dengan senjatanya sendiri. Hingga tersisa Kampa dan juga Mariachi. Mariachi juga berhasil membunuh banyak anak buah Bucho. Keduanya kemudian mulai bersatu untuk meningkatkan penyerangan. Namun Mariachi harus pergi untuk menolong anak kecil yang ia ajari main gitar kemarin. Anak kecil itu tak sengaja tertembak peluru nyasar yang membuatnya sekarat. Karena Mariachi pergi, tak ada perlindungan untuk Kampa, yang akhirnya ia pun tertembak dan juga tewas di tempat. Carolina kemudian ikut membantu,
dengan membawa sebuah mobil untuk membawa si anak pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit si anak berhasil selamat. Kemudian Mariachi berencana untuk menemui Bucho di markasnya karena berpikir anak buah Bucho sudah berkurang. Carolina yang mencintai Mariachi pun ikut untuk mati bersama jika perlu. Keduanya kemudian tanpa rasa takut mendatangi rumah Bucho. Dan disinilah terkuak bahwa Bucho merupakan kakak dari Mariachi itu sendiri. Anito. Itulah alasan Mariachi kemarin tak menembak Bucho. Selama ini Mariachi tak mengetahui bahwa Bucho adalah kakaknya. Karena yang ia tahu, orang yang telah merusak hidupnya adalah mafia bernama Bucho. Bucho sendiri juga tak menyadari bahwa anak buahnya dulu telah menembak mati kekasih Mariachi. Bucho menawarkan perdamaian, namun dengan syarat Carolina harus mati di tangannya. Hal itu membuat Mariachi tak bisa lagi menahan amarahnya dan menembak kakaknya sendiri. Film kemudian memperlihatkan bahwa Mariachi dan juga Carolina selamat, yang artinya mereka berhasil membantai Bucho dan juga anak buahnya. Keduanya kemudian melanjutkan hidup bersama dan pergi menuju kota lainnya. Just in case. Itulah tadi alur cerita film dari film yang berjudul Desperado yang rilis di tahun 1995. Film lawas namun tetap epik untuk ditonton. Secara garis besar adalah Mariachi sebagai peran utama harus balas dendam kepada pria bernama Bucho karena kekasihnya dibunuh, serta tangan kirinya ditembak yang membuat ia tak bisa bermain gitar untuk selama-lamanya. Saat itu yang melakukan penyerangan adalah anak buah Bucho, sehingga Mariachi tak mengetahui bahwa Bucho adalah nama lain dari kakaknya sendiri. Setelah beberapa waktu, Mariachi melancarkan serangan ke wilayah yang dikuasai oleh Bucho dengan bantuan Buscemi sebagai pembawa kabar dan mengisahkan legenda pria pembawa gitar pembantai para mafia. Sedangkan Bucho sendiri mulai waspada ketika kisah pria pembawa gitar mulai menyerang wilayahnya, sehingga ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari orang tersebut tanpa disadari orang yang dicarinya adalah Mariachi atau Manito, adiknya sendiri. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menyimpan uang di dalam buku karena bisa terbakar habis. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini, sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.